Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan membahas tentang anak muda dibully. Kok saya bisa mengatakan anak muda dibully? Banyak sekali tahap-tahap dari kata bully ini. Anak muda takut melangkah, anak muda takut berpikir, anak muda takut melakukan segala hal yang seharusnya dilakukannya. Karena kenapa? Karena salah satunya beberapa faktor yang tidak memahami arti bully itu, yang tidak memahami arti didikan, yang tidak memahami arti sopan santun, dan juga yang tidak memahami segala hal bidang yang positif di dalam lingkungan kita sendiri. Mungkin salah satu dari teman-teman pernah dibully oleh teman-teman, pernah dibully oleh guru, pernah dibully oleh masyarakat ataupun yang lainnya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya berbicara tentang global, luas. Maka saya tidak bisa diukur dengan batasan-batasan karena global ini membawa wawasan-wawasan yang terbaru untuk teman-teman semuanya. Jadi kata-kata bully ini sangat berbahaya, khususnya untuk dampak anak muda. Banyak sekali contoh-contohnya di sekolahan ataupun di pedesaan ataupun di perkotaan ataupun yang lainnya juga. Itu banyak sekali. Kita bilang ini oknum, kita nggak bilang ini pribadi. Ini kita katakan oknum. Kenapa saya katakan oknum? Jadi banyak hal dari arti oknum ini. Jadi beberapa hal oknum ini tidak menyadari. Mungkin dia tidak sadar, mungkin atau dia pura-pura enggak sadar. Maka khususnya untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, sebelum kita berbicara, sebaiknya kita berpikir, sebaiknya kita mengoreksi apakah ini baik ataukah ini buruk, ataukah ini membawa dampak yang positif atau membawa dampak yang negatif, khususnya untuk anak muda zaman sekarang. Oke. Di sini banyak sekali karena anak muda yang masih rebah-rebahan, yang masih main gadget ataupun yang masih santai-santai. Semuanya itu ada beberapa faktor. Salah satunya bully ini. Kenapa saya katakan bully ini salah satu faktor dampak ke anak muda? Karena salah satu bully ini pernah dialaminya. Itu bisa jadi di sekolahan, bisa jadi di masyarakat, bisa jadi di rumah sendiri. Itu beberapa faktor. Salah satunya faktor yang akan saya sebutkan. Bully ini sangat berbahaya khususnya untuk anak muda. Karena kenapa? Membawa dampak sepanjangan, membawa dampak yang sangat sulit untuk membangkitkan generasi muda menuju anak muda sukses, yang maju, yang kreatif. Oke, di sini bully ini kita sebut oknum ini. Dia berbicara hari ini, mungkin esok hari dia lupa apa yang dia bicarakan, atau cuma dia bisa berbicara hal-hal seperti itu, tidak tahu dampaknya, tidak tahu kedepannya. Di sini saya katakan, khususnya untuk teman-teman semuanya, mungkin diri kita pernah membuli orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa kita sadari, Oke, teman-teman di sini, tapi ada beberapa oknum ini dia sadar membuli orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sadar, tapi dia tidak tahu dampaknya ke depannya. Oke, di sini saya bahas tentang bully ini supaya teman-teman semuanya, khususnya yang nonton channel ini ataupun yang baru bergabung di channel ini, kalau ada oknum seperti ini, boleh teman-teman nasihati, boleh teman-teman memberi saran, boleh teman-teman memberikan pendapat teman-teman. Karena kenapa? Kalau teman-teman membiarkan bully ini dengan secara global, maka teman-teman termasuk orang salah satu yang salah juga di bidang ini. Karena kenapa? Teman-teman sudah tahu dia bully, tapi teman-teman diam saja. Itu sama saja teman-teman membuli dia. Walaupun teman-teman tidak berbicara, walaupun teman-teman tidak melakukan, karena teman-teman sudah tahu itu area bully, tapi teman-teman masih
mendiamkan oknum ini, maka teman-teman itu ikut bersalah. Maka dari sini mungkin teman-teman sudah nonton channel ini, maka teman-teman sudah tahu beberapa hal oknum bully ini. Maka teman-teman wajib untuk membela yang orang yang dibully. Itu membelanya bukan kita harus kasar, tidak juga, dengan perkataan, dengan kata-kata yang sewajarnya, yang kita keluarkan dari beberapa faktor seharusnya kita keluarkan. Karena kenapa? Orang yang membuli ini kalau tidak cepat kita tanggapi, maka dia akan merajalela, akan meluas. Nah, dampaknya itu sangat besar, khususnya anak muda. Anak muda menjadi takut, menjadi nggak percaya diri, menjadi serba nggak bisa. Walaupun dia bisa, tapi dia nggak percaya diri tadi berubah menjadi nggak ada kemampuan sama sekali. Padahal di bidang itu dia mempunyai kemampuan. Karena kenapa? Dia nggak berani tampil lagi karena dia pernah dikatain, karena dia pernah dibully. Itu salah satunya teman-teman. Wajib juga untuk mendukung ataupun membela orang-orang yang oknum membuli ini. Teman-teman wajib untuk membela orang yang kena bully tadi. Karena teman-teman kalau sudah menyelamatkan satu orang, maka teman-teman sudah menyelamatkan generasi muda yang sukses dan jaya. Itu khususnya untuk teman-teman semuanya. Jadi khususnya teman-teman di sini, kita saling melindungi satu sama lain, kita saling menasehati satu sama lain. Bukannya kita menggurui, bukannya kita mengajarin orang yang lebih dewasa ataupun yang lebih muda dari kita. Kita cuma mengingatin, perkataan itu nggak baik, di perkataan itu kurang tepat, di perkataan itu bisa menyakiti seseorang. Seseorang itu kita nggak tahu apakah dia kuat, ataukah dia lemah, ataukah dia kepikiran, ataukah dia nggak kepikiran. Karena kita nggak tahu, beberapa orang itu ada beberapa pemikiran. Contoh, kalau dia pemikiran secara singkat, dia orangnya mudah sekali tersinggung, ataupun dia tersinggung dalam kategori dia tersinggung tapi dia nggak berani berbicara. Atau ada beberapa oknum yang membuli dia merasakan sakit hati tapi dia melawan. Karena kenapa? Karena dia berani. Ada beberapa faktor, tapi yang kita utamakan yang nggak berani ini, yang nggak berani bersuara ini, kita nggak tahu dia kenapa, dia ada apa, dia mengalami apa, kita nggak tahu. Karena dia kenapa? Karena dia diam. Karena dia tidak terbuka dengan kita satu sama lain. Karena kenapa dia tidak berani buka dengan kita satu sama lain? Karena dia takut dibully lagi. Oke, khususnya untuk teman-teman semuanya yang ada di channel ini, teman-teman harus wajib ataupun membela orang yang kena bully ini. Jadi oknum ini tidak bisa seenaknya dia membuli teman-teman kita, mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun bisa jadi hal-hal yang tidak sewajarnya keluar. Itu sangat baik kalau tidak dikeluarkan. Oke, teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan lagi, karena dampak bully itu sangat luar biasa teman-teman. Karena kenapa? Sudah saya jelaskan dari awal tadi. Karena dampak bully itu sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya membuat orang menjadi vakum, membuat orang tidak percaya diri, membuat orang yang sangat nggak percaya diri tampil ke depan. Padahal semuanya dia mampu, semuanya dia bisa. Karena dia tidak berani tampil ke depan tadi, dia tidak berani tampil untuk menunjukkan skillnya atau kemampuannya. Itu masih sama saja seperti kemampuannya itu nggak ada gunanya. Maka kita hentikan oknum bully ini. Bagaimana caranya? Caranya kita nggak usah, aku harus mencari oknum-oknum ini. Kita nggak usah mencari juga. Kita melihat di sekeliling kita. Kalau ada beberapa oknum seperti ini, boleh teman-teman semuanya menasehati ataupun berbicara kenapa dia membuli, kenapa dia mengatakan, kenapa dia harus seperti ini atau seperti ini. Teman-teman wajib mengetahui terlebih dahulu. Jadi teman-teman juga mempunyai kewajiban untuk membela orang yang lemah. Oke, di sini karena kenapa saya sangat gak suka dengan orang bully ini, karena orang bully ini nggak tahu dampaknya. Dia cuma, mungkin bagi dia itu cuma sebagai hiburan.
Mungkin bisa jadi itu sebagai kata-kata yang mungkin dianggapnya itu biasa-biasa saja, tapi kita nggak tahu dengan pemikiran orang, dengan sikap orang, dengan kemampuan orang, itu kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita jangan terlalu berbicara berlebihan, ataupun sebelum kita berbicara itu sebaiknya teman-teman berpikir dulu, ataupun yang orang yang ada di sekelilingnya kalau berlebihan dalam berbicara ataupun menyikapi sesuatu hal, teman-teman boleh mengingatkan. Khususnya untuk teman-teman semuanya di sini, khususnya yang sedang nonton channel ini, yang baru bergabung di channel ini juga, kita saling mengingatkan satu sama lain, kita saling menasehati satu sama lain, kita saling belajar satu sama lain. Jadi di sini nggak ada kata-kata dia harus kedudukannya seperti ini, dia harus kedudukan seperti ini, dia harus kedudukan seperti ini. Tidak juga. Karena kenapa? Kita di sini sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama berinteraksi dalam kategori di dalam internet, dan juga kita juga belajar secara sharing dalam pengalaman teman-teman dan juga pengalaman saya pribadi. Oke teman-teman, di sini saya sangat tidak senang dengan orang kata-kata bully ini, karena saya pernah mengalami kata-kata bully ini di masa SD saya. Kenapa? Di masa SD saya itu saya pernah mengalami makna dari bully ini. Makna dari bully ini sangat luar biasa teman-teman. Di sini saya memberitahu teman-teman, dampaknya itu sangat luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dibully yang sedang menonton channel ini, ataupun ada saudaranya pernah dibully, itu maka teman-teman sangat wajib sekali untuk memberi semangat kepada teman-teman yang dibully, dan juga yang orang membully, teman-teman wajib untuk menasehatinya. Karena kenapa? Saat kita dibully itu, orang yang membully ini, oknum ini, nggak tahu tempat teman-teman. Enak kalau dia membully kita itu dalam keadaan berdua, orang lain nggak terdengar, dalam kategori membully, mengatakan ataupun membuli dengan cara bahasa. Oke, itu enak kalau di dalam mungkin sedang berdua, ataupun pulang sekolah lagi berjalan berdua, ataupun pokoknya intinya kalau kita berdua itu, yang saat dia mengatakan hal yang buruk, mungkin bisa jadi itu kita nggak terlalu malu. Tapi kenapa? Saat oknum membuli dalam perkataan ini sangat berbahaya. Soalnya kenapa? Saat dia membuli kita di dalam ruangan, contoh saat kita masih zaman-zamannya sekolah, masih zaman-zamannya itu organisasi dan yang lain-lainnya juga, itu saat kita dibully di dalam lingkungan itu, maka itu bebannya sangat luar biasa. Kekecewaan sangat luar biasa, ketakutan sangat luar biasa. Intinya malu juga itu. Itu pasti kita merasakan malu, dan juga esok-esok harinya kita nggak berani juga, nggak berani tampil lagi, nggak berani memberikan pendapat, nggak berani menunjukkan kualitas kita bahwa kita ada di bidang itu, dan juga kita membatasi pertemanan, kita membatasi pergaulan yang lainnya juga. Itu membuat makna dari bully yang sangat luar biasa itu. Jadi oknum bully, tolong kalau teman-teman juga yang ada pernah membuli temannya, maka teman-teman jangan pernah lagi membuli, karena membuli itu nggak baik. Khususnya kita memikirkan generasi muda. Kalau generasi muda kita dibully, maka generasi Indonesia kita bagaimana? Generasi ataupun di negara luar bagaimana? Itu. Jadi oknum bully, tolong kalian cepat-cepat sadar, karena bully itu nggak ada gunanya teman-teman semuanya. Karena bully itu sangat tidak ada gunanya. Kepuasan Anda itu bisa dicari melainkan dalam kategori membuli. Oke teman-teman, di sini saya mengingatkan sekali lagi, khususnya yang telah menonton channel ini, tolong teman-teman, kalau ada teman yang dibully ataupun saudaranya dibully, teman-teman wajib untuk menemani dia, menasehatin dia, ataupun memberikan kata-kata motivasi supaya dia semangat lagi. Dan juga teman-teman melihat oknum orang pembuli ini, maka teman-teman wajib untuk membela ataupun menjelaskan ataupun berbicara berdua kenapa dia membuli, kenapa dia harus mengatakan hal-hal seperti itu kan nggak baik, itu kan nggak bagus. Teman-teman bisa berbicara dengan baik-baik dengan orang pembuli ini. Tapi kalau orang oknum ini nggak mau dengerin omongan teman-teman,
teman-teman juga sudah ada kewajiban dan juga teman-teman sudah melakukan kewajiban teman-teman untuk menasehati dia. Kita kan nggak tahu orang oknum ini mungkin bisa jadi dia lupa ataupun mungkin dia pura-pura lupa. Intinya yang penting inti dari pembicaraan ini, teman-teman sudah menasehati, teman-teman sudah memberitahu, dan juga teman-teman wajib sekali yang orang yang kena bully, teman-teman jangan menjauh dengan orang yang kena bully itu. Maka teman-teman harus dekati, teman-teman harus memberi motivasi, memberi semangat supaya semuanya generasi muda bangkit, generasi muda jaya, generasi muda luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di channel selanjutnya.